Saya mandilah ke share bedroom. Di pintu sosok saya duduk dengan badan yang sama, dengan anu yang sama, ngeliatin saya. Tidur kan nggak langsung yang lelap. Iya. Biasa gulang-guling gitu kan. Akhirnya saya ngeguling ke kiri nih, dari mulai kanan. Memang saya biasanya ke kanan, akhirnya ke kiri nih. Pas lagi ke kiri, saya ngeliat diri saya dengan pakaian yang sama. Mati. Lagi ngeliat saya. Najis. Ih, vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Ya, kita akan berbincang malam hari ini, pagi, siang, sore. Untuk teman Kliwon semuanya, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita dari narasumber kita malam hari ini, buat teman Kliwon yang pengen berbagi cerita di PMK, silakan langsung kirim cerita kalian ke email di bawah ini atau voice note ke email di bawah ini juga. Itu dia. Ya, malam hari ini kita kedatangan lagi Mas Wiki. Nah, ini kalau teman Kliwon pernah melihat episode bersama Mas Wiki, waktu itu kita masih di luar, kami masih di luar, pakai angkringan gitu ya. Dan menceritakan tentang di Serang ya Mas ya waktu Serang, itu ya. waktu itu. Di Serang. Kalau sekarang bertahan. Kemarin diserang. Oh, diserang. Diserang. Ya. Sekarang defend. Berarti kota defender berarti. Selamat datang kembali Mas Wiki. Ketemu Iya. lagi di PMK. Itu dia. Mas Wiki ini salah satu teman Kliwon senior juga nih. Mendengarkan dan berkoneksi sama PMK dari awal-awal PMK ada gitu ya. Dari 2020 kalau nggak salah. Oke, kali ini Mas Wiki punya cerita soal pengalaman Mas Wiki ketika kerja ya. Ketika dinas dan harus ditempatkan di sebuah mes. Di sebuah pulau yang cukup terpencil. Betul. Terhitungnya ya. Betul. Oke. Di seputarannya gitu boleh dikasih Iya, tahu daerah nggak, mana Mas? gitu Mas? Daerahnya saya sebutkan untuk daerahnya di Kepulauan Riau. Wah, Oke. itu Oke, dah. oke, oke. Udah. Kepulauan Riau. Oke. Silakan Mas Wiki. Oke. Masuk ya. Iya, iya. Kan waktu terakhir kemarin kan angkringan enak. Sambil mesen minuman. Iya. Oh iya, sekarang nggak Iya. ada nih. Nggak ada. Betul. Efisiensi. Saat itu di tahun 2024. Kebetulan di bulan Juli akhir, mendekati ke Agustus. Saya ditugaskan dari kantor itu untuk menjadi tim survei. Saya berpikir saat itu tim survei itu 3 orang atau 4 orang. Tapi ternyata saya ditempatkan sebagai babat alas, pembuka jalan pertama. Saya berada di perusahaan itu, kala itu perusahaan yang memang bergerak di industri pengangkutan, di mana pengangkutan barang fraud product, rejected product, expired product dari perusahaan customer atau klien kami itu untuk kami bawa ke Pulau Jawa. Yang memang notabene-nya perusahaan saya itu berada di Pulau Jawa. Kala itu saya sudah ditugaskan, saya berangkat dari Soekarno ke daerah Pekanbaru. Dari daerah Pekanbaru saya langsung menuju ke lokasi checkpoint atau midpoint, di mana titik penjemputan untuk diantarkan ke lokasi pelabuhan. Oke. Jadi di Pekanbaru. Nah, uniknya kalau misalkan di daerah Riau itu ada namanya MTS. Apa tuh? Kalau misalnya di kita kan MTS itu Madrasah Sanawiyah. Iya. Ternyata kalau misalnya di mereka tuh MTS itu seperti gedung DPRD. Bentuknya tuh ya ada yang segitiga gitu. Nah, itu gedung-gedung pemerintahan lah. Pemerintahannya memang di daerah sana. Karena kan Melayu ya. Iya, iya. Daerah sana Melayu. Rukonya itu berada di sebelahan dengan MTS tersebut.
Menunggu sekitar jam 9 atau setengah 10, barulah kendaraan itu mengangkut beberapa karyawan dan termasuk saya. Karena memang manifestnya itu adalah manifest penumpangnya itu sudah jelas. Di mobil A, si A, si B, si C, si D. Di mobil B pokoknya macam-macam kayak gitu. Ini jam setengah 10 malam berarti? Enggak, 10 pagi. Oh pagi, oke. Pagi. Nah, karena saya di mobil B, jadi ada 3 mobil rombongan. Akhirnya kita berangkat bareng. Menjelang makan siang sekitar jam 10, jam setengah 11, dianggaplah lah brunch gitu ya. Breakfast and lunch itu kita berhenti dulu di satu kedai, di mana kedainya itu memang yang makanan-makanan khas Melayu, dari mulai roti canai gitu kan, terus mie Bangladesh seperti itu. Kita sarapan dulu, perjalanan lagi, kita berhenti lagi ternyata. Berhenti lagi itu sholat zuhur. Saya sebutkan pelabuhannya boleh? Kalau Boleh pelabuhan sih. sih nggak apa-apa. Pelabuhannya itu Tanjung Buton. Oh, Gitu. Pelabuhan Tanjung Buton. Nah, pada saat pertengahan perjalanan sebelum pelabuhan Tanjung Buton itu kita berhenti lagi untuk coffee break plus sholat. Kurang lebih perjalanan itu memakan waktu 3 sampai 4 jam setengah untuk ke lokasi dari mulai Pekanbaru, kota Pekanbaru. Sampai ke Tanjung Buton kita menunggu speedboat. Di mana speedboat itu memang juga sama, yang manifestnya sudah jelas bahwa speedboat A si anu, speedboat B. Nah, saya menunggu perkiraan sekitar jam 2, jam setengah 3 itu baru dapat speedboatnya. Perjalanan kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam sampai ke salah satu pulau. Pulaunya itu berdekatan dan berdampingan dengan Selat Malaka. Gitu. Yang bisa bikin takjub adalah, oh ini ternyata Selat Malaka. Saya baru tahu gitu kan Di ya. situ ternyata Iya tuh. gitu kan, baru tahu gitu kan. Iya. Terus pada saat sudah tiba di situ juga kita dari mulai body checking seperti prosedur ke perusahaan-perusahaan oil and gas pada umumnya. Pada saat sudah tiba, saya langsung diarahkan itu ke kantor safety, di mana ada safety induction dulu. Kurang lebih sekitar 15 sampai setengah jam. Dari mulai safety induction, pemeriksaan kesehatan, terus pemeriksaan data diri, kita harus melengkapi dulu. Dari situ, setelah safety induction, saya langsung diberikanlah akses atau kunci kamar mes yang memang sudah ada datanya. Nah, berpikirnya tuh saya ketika berangkat dari Pekanbaru, oh berarti nih teman-teman vendor yang lain gitu kan, banyak nih, rame nih gitu kan. Ternyata pada saat sudah diberikan akses, saya mikir kok saya doang diberikan akses. Wah ternyata gitu kan, saya doang vendor di luar perusahaan tersebut. Ternyata yang bareng dari Pekanbaru itu adalah karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai dari oil and gas tersebut. Karena ternyata oil and gas itu juga saya baru tahu bahwa sistemnya roster. Jadi seperti 6 minggu atau 7 minggu full kerja, 2 minggu full libur. Kurang lebih seperti itu. Barulah saya diarahkan ke kamar saya, hanya diantarkan. Saya buka lah pintu kamar. Setelah saya buka pintu kamar, saya terkejut. Karena masuknya adalah di situ ada 4 kasur. Wah, tapi positif thinking dulu. Karena saya lihat jadwal pada saat di kantor itu juga, wah ada antar jemput juga nih, antara siang dengan sore gitu kan. Saya juga ngeliat juga. Saya berpikir, oh mungkin nanti ada vendor lain nih, enak nih, saya ada temennya gitu kan. Pada saat saya masuk, saya taruh barang di pojokan dekat jendela. Saya gambarkan mesnya itu temboknya kayu dan triplek, antar sekat kamar. Posisi mes saya itu menghadap langsung hutan. 4 kasur yang saya sebutkan, 2 kasur itu di dekat dengan pintu masuk dan jendela. Disekat
dengan triplek dan kayu. Lorong, lalu ada 2 kasur lagi di pojokan. Saya ambil di dekat jendela. Karena kenapa? Karena saya berpikir ya udah nanti vendor lain yang ngisi sebelah sananya. Akhirnya saya barang-barang saya taruh dekat tembok, dekat pintu. Setelah saya nyampe kurang lebih sore, akhirnya saya room tour. Ngide sendiri aja, pengen tahu karena takjub juga pertama kali gitu kan ke salah satu perusahaan di kepulauan tersebut. Akhirnya saya pengen tahu juga karena ternyata di dalam kamar tersebut itu tidak ada toilet atau kamar mandinya. Oh, di luar berarti. Di luar. Waduh. Jadi ternyata tuh dia share bedroom. Pada saat saya keluar kamar, saya melihat berjejerlah dari kamar saya paling pojok 1, 2, 3, 4, share bedroom di tengah-tengahnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 8 kamar. Posisi mesnya juga itu paling ujung karena yang menghadap hutan langsung. Pada saat saya room tour, saya ke share bedroom. Saya ke share bedroom, saya melihat sebelah sisi kanan itu untuk khusus mandi. Mungkin pernah membayangkan kamar mandi untuk kolam renang? Ya. Iya, shower room gitu. Shower room gitu. Bilik-bilik gitu. Betul. Yang temboknya itu tidak mencapai ke atap. Iya. Jadi hanya sekitar setengahnya lah ya. Di atas gitu kan. kepala gitu. Betul, di atas kepala. Sebelah kirinya khusus toilet. Oke. Dan di bagian tengahnya itu adalah khusus urinor. Berikut wastafel. Sudah saya room tour, saya kembali lagi. Saya kembali lagi ke kamar. Setelah itu diberitahukanlah saya mengenai jadwal-jadwal makan malam, sarapan dan makan siang. Karena ada batasan waktunya. Oh. Tidak boleh telat, tidak boleh berlebih karena langsung di close. Memang aturan di kawasannya gitu kan. Nah, saya pada saat sudah di kamar langsung rebahan. Langsung rebahan, saya juga berpikir bahwa ya udah nyampe istirahat dulu. Nggak ngapa-ngapain. Istirahat ngapa-ngapain. Menjelang maghrib, karena saya juga pada saat dari gerbang, dari mulai ruangan safety induction menuju kamar, saya melihat hewan-hewan liarnya itu monyet ekor panjang, Hutan beneran. anjing liar, tapi di situ ada peringatan. Jangan memberikan makanan kepada hewan liar. Memang benar bahwa mereka tidak mengganggu. Berbeda seperti monyet yang di daerah Bali atau monyet yang di daerah tertentu yang dia langsung menyerang orang untuk minta makanan. Berbedanya ini si monyet memang tidak mengganggu, hanya ngeliatin aja. Mantap si monyet. Iya si monyet. Ekornya panjang. Iya, makanya. Dia cuman yang udah ngeliatin kayak gitu. Nah, ketika menjelang maghrib, karena yang saya tahu dan saya percaya, kalau anjing melonglong ketika menjelang maghrib, berarti banyak. Mikirnya begitu, ya kan? Positive thinking aja. Namanya juga anjing liar, gitu kan? Pasti dia lagi ngobrol atau apa kan? Sesama anjing kita nggak ada yang tahu. Bener sih. Anjing sama monyet ngobrol berdua. Nggak tahu. Si anjing sama monyet kalau ngobrol emang menarik sih. Buat diperhatiin. Betul. Menjelang maghrib itu anjing melonglong, saya mandilah ke share bedroom. Nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada yang pemikiran. Oh emang nggak ada, polos aja udah, Polos maksudnya aja. mandi aja gitu. Mandi aja biasa. Terus saya melaksanakan ibadah sholat. Terus udah gitu setelah ibadah sholat baru saya makan malam. Karena kantin dengan si masjid juga itu tidak begitu jauh. Saya juga sambil menunggu di kantin lalu sampai ke sholat isya, gitu kan. Saya beritahukan juga bahwa dari mulai kamar menuju ke kantin itu kurang lebih kisaran meternya itu kurang lebih 300 sampai dengan 400 meter jaraknya ya. Lumayan banget, itu. gila. Memang gitu. Dari kantin sampai dengan ke masjid lebih dekat, sekitar 100 sampai dengan 150 meter. Nah,
Pulang isya saya ke kamar. Pulang isya saya ke kamar karena memang itu hari pertama gitu kan. Akhirnya saya hanya melaporkan ke grup kantor. Saya udah nyampe, saya udah safety induction. Saya juga sudah melaporkan foto-foto lokasi. Setelah itu ya biasalah jawaban atasan oke. Singkat, jelas, padat. Saya isi waktu lah di situ. Main Mobile Legend. Main Mobile Legend dari mulai jam 10. Gitu kan, lagi ngereng tuh enak, ya kan, lagi ngereng enak sampai nggak inget jam. Biasalah kata-kata mutiara Mobile Legend kan bagus nih, benar. Ya kan, Bagus. wah lu kucing, gitu Iya. kan. Banyak tuh keluar-keluar kata-kata. Dimana saya juga pakai earphone sebelah, saya sengaja gitu kan, saya nggak pakai loudspeaker karena sampai malam pun saya di kamar itu masih sendirian. Ya udah saya berpikir sendirian. Nah pada saat saya bermain kurang lebih sekitar jam 11:30 lah saya lihat, saya terdengar lah ada suara di samping. Samping tuh samping mana, Mas? Samping kamar, karena kan kamar saya pojok ya tadi saya bilang. Berarti dari arah luar. Dari arah luar dan dari arah tembok. Tembok. Oh, yang saya Ya. oke. Dari luar dan tembok. Saya berpikir wah ada vendor lain nih, gitu, ada temennya nih, gitu kan. Akhirnya biasa sambil ngepick saya sambil keluar, sambil ngetok gitu kan, tak. Diketok lagi nggak ada yang nyaut gitu kan. Wah istirahat kali gitu kan. Suaranya apa, Mas, kalau boleh tahu? Nggak ngegeremeng, tapi lebih banyak ketawanya. Ketawanya juga nggak ketawa yang mungkin mikirnya yang suara seperti mbak gitu kan. Ya laki-laki biasa yang apa? Kayak Kalau lagi sekarang ngobrol gitu ya. ngobrol biasa. Gitu. Iya, kayak kalau misalnya sekarang kan disebutnya ada yang ketawa karir, Ya. Oh, iya. ya kan? Ada yang ketawa apa kenceng gitu kan, hahanya tuh kenceng gitu kan. Wah, ya udah pada saat saya ketok itu ya sunyi. Memang kamarnya juga gelap. Ya udah saya balik lagi ngereng lagi. Sampai dengan jam 1:30 lah kurang lebih. 1:30 itu berisik lagi. Waduh, berisik lagi saya bilang gitu kan. Ya udahlah, saya akhiri juga. Saya udahin aja ngereng karena kan besoknya juga saya mau ke lapangan, besoknya juga saya mau memeriksa barang yang akan saya angkut. Terus besoknya juga saya harus koordinasi dengan Syah Bandar, dengan Pol Airut. Itu saya banyak agendanya. Ya udahlah 1:30 saya putuskan untuk berhenti. Gitu kan. Saya putuskan untuk berhenti. Akhirnya saya coba istirahat. Saya coba istirahat. Nah, karena yang tadi saya bilang ini 2 kasur, ini kasur saya dekat dengan tembok kaca. Kasur yang sebelahnya ini saya isi dengan barang. Barang yang saya bawa. Biasanya kan gitu ya. Biasanya gitu, caranya gitu tuh, bener. Ditaruh koper biasanya. Koper gitu. Ya kan, Pokoknya jangan cover. kosong aja. Jangan kosong. Iya. Kamar yang di ujung nih, ini masih saya terang. Maksudnya saya tumben banget di mana saya tidur nggak mau gelap. Oke. Saya pengennya terang, lampunya terang. Nyalain. Saya tidur. Awalnya saya ngadep tembok. Ngadep tembok, tiba-tiba jebret. Apa? Kaca jendela jebret gitu kan. Saya mikir, hewan kali. Jebret lagi, jebret. Keluar kan. Saya pengen tahu gitu kan, pengen tahu apakah hewan yang tadi saya bilang. Nggak ada. Di luar juga memang nggak ada aktivitas karena udah gelap. Ya udah, saya tutup lagi. Biasa namanya tidur kan nggak langsung yang lelap. Iya. Biasa gulang-guling gitu kan. Akhirnya saya ngeguling ke kiri nih, dari mulai kanan. Memang saya biasanya ke kanan, akhirnya ke kiri nih. Pas lagi ke kiri, saya ngelihat diri saya dengan pakaian yang sama. Mati. Lagi ngelihat saya. Najis. Ih, vitamin. Barang yang saya taruh di atas itu tembus. Sosok yang Mas lihat di kasur, Di kasur. di kasur yang ada koper. Tembusnya tuh maksudnya gini. Ini barang, ini yang sosoknya.
si barangnya itu tetap tetap Kelihatan. tetap kelihatan barangnya, tapi posisinya itu nggak yang di atas atau nggak yang di tengah si barang, tapi memang posisi di depan. Tapi si barang saya ini, barang-barang yang kok jadi barang saya ya, barang-barang yang saya tempatkan di atas kasur, ini masih terlihat. Waduh. Tapi sosoknya ini dari mulai muka, baju yang saya kenakan sama. Berarti itu fisiknya kayak semi transparan si Ya. sosok ini ya, oke. Dan anehnya saya belum pernah terjadi seperti yang kejadian sebelum-sebelumnya. Di situ saya nggak bisa ngomong, saya cuman bisa ngeliat dari ujung mata sampai ujung kakinya. Balik lagi, saya cuman bisa berdoa di dalam hati. Saya paksain merem juga. Kerasa ya dia masih ngeliat saya. Dan ternyata pada saat saya melek juga masih. Dan itu lama. Saya nggak ngeliat jamnya. Dia duduk atau berdiri? Posisi sama. Jadi gini, posisi kan kita pada saat saya tidur nih. Oh, sama-sama tiduran. Terus saya ngeguling nih ke kiri. Trup. Kebayang dong, lagi ngeguling ke kiri. Kalau misalkan hotel yang ada kaca, kurang lebih seperti itu. Cuman kan kalau misalkan kaca kan cermin gitu ya. Kita ngeliat di cermin. Ini sih bentuknya, kakinya sama, pakaiannya sama, posisi si tidurnya pun sama gitu loh. Berarti tatap-tatapan. Tatap-tatapan. Terus Saya langsung jujur kayak, ya pertama kali, dan saya pertama kali juga nggak bisa ngomong sama sekali. Saya cuma bisa doa, meremin lagi, doa lagi, meremin lagi. Nggak tahu saya berselang berapa lama, waktunya itu berapa lama saya merasakan itu, saya nggak tahu gitu. Akhirnya saya paksain merem lagi, dan tanpa tersadar ya saya lelap. bisa tidur tuh, Mas. Bisa tidur. Akhirnya. Oke, terus. Karena nggak lama bisa tidurnya saya. Di situ menjelang subuh biasanya kan ada salawat, ada macam-macam gitu. Ya itu. Karena memang speaker masjid dia kayak tersebar di mana-mana. Berarti kurang lebih 2 jam kali itu. Saya nggak ngelihat Iya, bisa. waktunya. Kalau Saya nggak pernah merasakan begitu, dan baru pertama kali gitu. Dia nggak yang muka serem, berdarah, ketawa atau nakutin, enggak. Wujud saya ada di situ. Dia melek Ngeliatin lu. Ngeliatin. Anjir. Jadi kayak Ih. hai. Iya. Mungkin gitu ya kalau misalnya dia ngomong ya. Saya tapi dia nggak ada keluar kata-kata. Kuping saya masih bisa denger. Bedanya adalah tubuh saya kaku, mulut saya kayak kekunci. Dan dia rebahan aja gitu ngeliatin lu. Rebahan. Pakaian sama. Anjir, lebih serem sih ngeliat diri sendiri. Iya. Pakaian sama. Itu anyway di mes rame, Mas? Enggak. Sekitar lu. Ini berunut ya ceritanya ya. Oh, oke. Setelah itu saya putuskan mandi di toilet masjid. Mandi Setelah 500 kejadian meter. itu ya. Mandi 500 meter tuh. Iya, bawa perlengkapan mandi, bawa tas lah intinya. Karena toilet masjid ternyata temboknya itu dia menjulang sampai ke atap. Aman kasarnya. Itu ke toilet juga ke sana? Ke sana. Subuhan, saya balik, saya prepare buat sarapan. Karena jam sarapan itu sekitar jam 6:30. Iya. Sarapan, barulah kita ke lokasi survei. Nah, di lokasi survei barulah saya nanya sama orang safety yang mendampingi saya untuk melihat barang-barang yang akan diangkut sampai ke jeti. Iya. Karena kenapa ke jeti juga? Karena nanti kan saya menggunakan takbut, tongkang untuk mengangkut beberapa truk dari pelabuhan sebelumnya Tanjung Buton ke lokasi tersebut. Gitu. Sampai saya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Syah Bandar, dengan Pol Airut. Jadi makan waktu lama lah. Setelah pekerjaan dirasa saya selesai, saya bertanya lah sama orang HSE-nya. Pak, saya mau tanya,
Ya mas, ada apa Mas Wiki? Yang di saya, yang di mes saya bilang gitu. Ya, itu ada berapa ya? Gitu kan. Oh di mes baru cuman Mas Wiki. Ada berapa kamar tadi? 8 8 kali 4, 24 bed. 4, tengah share bedroom, 4 lagi gini. Jadi kayak rumah panjang gitu. Terus habis dari situ lu respon apa? Oh gitu, saya bilang gitu kan. Dia yang baik nanya ke saya sambil nyengir. Ada apa mas? Ya kenapa emangnya? Saya nanya lagi. Udah berapa lama nggak ditempatin? Saya bilang gitu. Kalau untuk guest house udah lama mas. Ya terhitung Mas Wiki kesini ya 2 tahunan. Tapi dibersihin mas, bersihin karena kan memang sudah ada jadwalnya. Oh dibersihin. Tapi ditempatin baru sekarang. Iya. Terus kalau misalnya yang kemarin karyawan-karyawan, karyawan ya dapat mes juga tapi di depan. Karena memang ada. Jadi memang itu kawasan mes tapi memang yang saya ini paling ujung. Paling ujung. Yang langsung ke arah hutan ya. Betul. Ya udah, saya nggak yang ngomong kejadian itu, saya biasain aja. Gitu kan. Pada saat setelah saya balik lagi ke mes, saya mandi, gitu kan. Itu saya masih biasa. Saya mandi, saya masih biasa. Nggak yang ada kejadian lagi. Saya pikir, mungkin karena halu gua, gitu kan. Ya udah, malamnya saya nggak main Mobile Legend karena memang Zoom Meet ketika itu. Zoom Meet, laporan, berapa barang yang memang kuantitinya, berapa armada yang dibutuhkan, estimasi untuk penjemputan, bagaimana koordinasi dengan Pol Airut dengan Syah Bandar. Itu saya jelaskan semua. Kurang lebih sekitar jam 11 lah. Jam 11 selesai. Akhirnya sekitar menjelangkan jam 12 juga terjadi lagi berisik. Terjadi lagi berisik. Saya beraniin diri untuk gedor. Dak. Diem. Nggak lama diem. Dibalas dong karena itu semuanya kayu. Dari mulai kaca, dari mulai yang sisi kiri, sisi samping. Dak. Ya kayak ngomong dari sini, so taunya saya ini, so taunya gua ini, gitu kan. Akhirnya ya saya kayak ngomong ke mereka, gitu kan. Saya minta maaf, gitu kan. Saya tahu saya cuma sendiri. Tolong kasih tahu saya apa salah saya. Tapi terus dak. Ya udah. Saya cuma bisa, karena itu di dalam kamar, saya cuma bisa doa. Selain ayat kursi saya doa yang lain. Baru berhenti. Berapa lama tuh mas? Dar-der itu? Saya ngelihat ketika udah dar-der gitu, saya ngelihat di jam di HP kurang lebih 30-45 menit. Lama banget. Kurang lebih. Banget tuh, gila deh. Dan itu nggak nyaman. Iya mas. Karuan. Saya yang tadinya nih ya, di Grand Hyatt nyaman. Iya, nyaman mah direfleksi. Iya. Yang tadinya tuh saya juga sama, maksudnya kayak ya karena mungkin pertemuan kita di Maret terus kejadian di Juli, saya tuh kayak mau ngide di mana saya mau ngebuka HP, saya mau ngerekam gitu, mau saya sebagai bukti gitu kan, sebagai wah kayaknya seru nih gitu kan. Tapi kayak down. Iya, nggak berani. Nggak bisa, pas kejadian pasti. gitu, Down. mentalnya nggak sekuat itu Benar, ternyata. Iya. benar. Ngibul lu kalau misalnya lu sendirian, posisi di hutan kayak gitu, sekuat apapun Anda tetap aja down. Iya. Padahal kan kalau misalnya orang-orang ada yang gagang pintu digagang, enggak, ini cuma dar kayak gitu aja udah. Tapi kayak saya kok komunikasi, terus setelah komunikasi enggak digubris, saya cuma doa terus, akhirnya berhenti. Berhenti karena mungkin saya juga udah lelah di lapangan. Saya paksain merem sebentar, langsung tuh merem. Nah, karena memang jam alarm saya biasanya jam 3, terus
kayak mager banget buat mandi ke masjid. Saya mandilah ke share bedroom. Mandi share bedroom. Seperti yang saya sudah jelaskan, share bedroom itu seperti kamar mandi yang ada di kolam renang. Shower, akhirnya saya sampoan lama. Sudah nggak ada kejadian apa, nggak ada yang dicolek, nggak ada air berubah atau gimana, nggak ada sama sekali. Setelah saya ngeringin badan, gitu kan, karena kan di situ nggak ada cantelan, pakaian semua ada di situ, kayak di apa sih, digantungin di tembok ya, kayak gitu. Saya balik badan, di pintu sosok saya duduk dengan badan yang sama, dengan anu yang sama, ngeliatin saya. Bugil, duduk dia. Sama kayak saya tapi posisinya duduk. Nggak mau tuh setan jadi gua. Posisinya sama. Enggak, yang saya bingung tuh ada apa? Saya salah apa gitu, bingung. Ditiru ya, ih. Bener-bener sosok saya tuh bener-bener ditiru, ada dua gitu loh. Ih. Saya langsung diem karena itu saya ingat di kamar mandi gitu kan. Sama, posisi juga sama, kaku. Saya cuman bisa doa karena itu doa bener-bener sekuat-kuatnya saya doa. Nggak lama ya hilang. Saya buru-buru ambil pakaian, andukan doang, ambil pakaian. Jadi yang tadinya biasanya saya ganti baju di situ, saya buru-buru ke kamar. Buru kamar pakai. Saya mutusin sholat subuhnya nggak berani keluar di kamar. Di kamar aja. Berarti ini subuh hari ketiga kan nih? Ya, Ya kan? gitu. Pas lagi, nah itu jadwal saya sudah mau pulang. Iya, jadwal pulang. Iya. Wah, kacau. Pada saat sudah subuhan, saya capek karena pekerjaan juga, karena yang kejadian juga, akhirnya saya tidur. Di dalam mimpi saya barulah dikasih tahu kesalahan saya. Oh. Kesalahan saya cuma satu. Apa tuh? Saya masuk ke kamar itu dengan kaki kiri dan tanpa salam. Saya berpikir bahwa karena kata-kata mutiara ketika saya main Mobile Legend, gitu kan, ternyata saya menggunakan kaki kiri ketika masuk kamar itu dan tanpa salam. Sorry mas, di mimpinya tuh dikasih taunya gimana? Cuman suara. Ngomongnya gimana? Yang lu denger deh, yang lu ingat. Yang saya ingat ketika saya di mimpi, ketika setelah subuh saya mimpi itu, dia cuma ngasih tahu, kamu sudah masuk wilayah kami. Kamu tidak sopan. Dimarahin dah. Kamu pakai kiri tanpa permisi. Berulang-ulang. Sampai akhirnya saya terbangun sendiri. Saya lihat jam juga udah jam 6:30-an. Di situ setelah bangun, yang saya lakukan pertama kali adalah minta maaf. Kayak ngomong aja sendiri. Minta maaf bahwa saya menggunakan kaki kiri masuk wilayah itu, dan saya tanpa salam. Tolong jangan ikut dan ganggu saya. Tapi memang nggak boleh pakai kaki kiri ya di aturan. Harusnya ada kanan kan, ada kanan dan pakai salam. Ya itu. Terus akhirnya saya sarapan. Setelah sarapan saya balik lagi ke mes karena memang jadwal pengantaran tuh sore. Ternyata di paginya datanglah orang vendor lain ke kamar. Ya saya langsung teleponin, Mas, telat mas. telat. Saya sendirian 3 hari. 3 hari. Saya sendirian. Ada apa mas? Enggak ada apa-apa. Cuman saya bilang saya sendirian. Saya nggak ada temennya. Itu dia sendiri.
Dia bertiga. Oh. Jadi mereka itu tim welder untuk pipa bawah laut. Oh. Kan ada pengelasan bawah laut ya. Iya. Jadi mereka vendor lain lagi gitu. Nah itu Mm-mm. yang saya bilang bahwa vendor-vendor itu beda-beda jasa gitu kan. Nah itu mereka ya vendor untuk welder pipa bawah laut. Mm-mm. Wah, kalau dia sendiri, Mas Wiki bilang, Mas. Saya Apa ceritain mendingan Mas. Enggak, tadi apa? Bilang, Mas, telat ya? Telat. Bilang apa? Telat, Mas. Hah? Itu. Mas, kecepetan lu. Dia gitu. Gua udah tahu. Saya dari kemarin tidur di masjid. Iya. Dia udah nyampe ya sebenarnya. Cuma tidur di masjid 3 Gua hari. baru tahu ada lu. Goblok. Dari kemarin di masjid. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, Ada meditasi spiritual. dan ini yang ditunggu-tunggu, Penelusuran. penelusuran. Nah, Let's itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Terus akhirnya Ya udah, 3 orang itu datang. Terus datang. Mm. Terus ya saya cuma bertukar sapa, ngobrol-ngobrol. Dia juga pertama kali ke situ juga, gitu kan. Ya saya cuman ngobrol biasa, nggak yang sok tahu, Mas hati-hati ini, tadi enggak. Ya mungkin itu murni kesalahan saya udah. Karena saya juga udah minta maaf. Ya kita kan nggak ada yang tahu. Mereka bisa dengerin kita, tapi kita nggak bisa dengerin suara mereka, gitu Betul. kan. Mereka yang di sana, gitu kan. Saya lebih baik gitu aja udah. Nah dari situ pulang, saya menginap dulu 1 hari Oh, di Pekanbaru, Oke. udah pernah kita. Di kota itu ya. di kota. Satu-satunya hotel A Mm-mm. di Pekanbaru Mhm. gitu. Yang biasanya temboknya warna-warni. Iya. Iya. Nah, saya di situ menginap. Ketika saya menginap, ya udah biasa, nggak yang biasa. Ya karena dapatnya twin bed, karena memang budget dari kantor juga twin bed. Saya tidur biasa. Saya matiin lampu karena memang merasanya nyaman. Iya. Beda sama mes sebelumnya. Beda gitu kan. Saya tidur, nggak lama lah. Saya pikir shower hidup itu kamar mandi samping, maksudnya samping kamar. Karena kan hotel A itu kurang lebih terdengar ya si Iya, suara ya, toiletnya Tipis, ya. temboknya tipis. Suara toiletnya atau suara shower mandinya itu kadang-kadang kedengeran, gitu kan. Ternyata suaranya itu ada di kamar mandi kamar saya. Bukalah saya pintu kamar mandi, kering, Ya. kering, nggak ada apa-apa. Lah tadi suara shower tadi. Cuman ternyata suara showernya itu suara doang, tapi si wastafelnya tetap kebuka, keran wastafelnya. Saya tutup lagi Oh. wastafelnya, baik lagi kamar, masih positive thinking. Saya kan udah minta maaf, kenapa tetap ngikut? Kayak ngomong lagi saya, udah tidur, nyala lagi Wastafel. wastafel. Akhirnya karena itu, ya saya mikir karena itu bukan wilayahnya dia, ya saya langsung ngomong, kan saya udah minta maaf, tolong dong buat nggak usah ganggu. Ya udah, setelah saya tutup sunyi. Oke. Pagi selesai aman, sampai saya pulang pun aman. Itu teror terakhir berarti tadi. Teror terakhir. Apakah yang ngikut itu, ya saya nggak tahu lah, kayak gitu.
Apakah masih sosok-sosok yang sama atau berbeda? Saya nggak tahu. Tapi memang ya buat saya 2 kali itu dengan menyerupai saya sampai mohon maaf ya sampai bentukannya saya pun sama. Iya, telanjang Itu, bulat iya, sama. Sama. Itu dia tuh enggak berniat mengganggunya tuh lebih ke ngeledek kalau gua ngeliat ya. Iya. Kayak niruin lu dengan Iya. posisi yang sama persis. Bahkan niruin lu ketika lu lagi nggak berbusana, itu level ngeledeknya tuh. Asik. Iya kan? Iya. Level ngeledeknya luar biasa itu. Nggak ada namanya yang cekikikan. Wow, gitu nggak nggak gitu, ada. nggak nakutin. Yang kote berdarah atau muka hancur enggak. Tiruin aja elunya ya sama mereka. Jiper sendiri gitu. Iya, jongkok gitu. Ternyata Gundal bener gandul. jiper saya. Apa? Tadi Jongkok apa? Jongkok ada Bukan yang jongkok, gundal duduk, iya. Duduk. Jadi Duduk. pintu kamar mandi ya dia duduk gitu. Selonjor kaki menjuntai ke bawah gitu. Ya bentukannya kaki saya. Iya. Gitu semua bentukannya sama. Duduknya di mana? Maaf tadi, Mas. Ini kan pintu kamar mandi. Heeh. Karena kan setengah itu. Di atas Di atasnya itu. ini. Wah, anjir. Gila. Anjir serem banget. Makanya. Itu sampai burayotnya sama tuh, Mas. Yoi. Itu yang saya kaget. Makanya. Kalau baju masih pakaian lengkap yang saat di Iya, kasur, oke lah. Iya. Ini sampai burayotnya. Saya sampai diem ngeliat. Ya, semuanya sama gitu Iya, maksudnya. iya. hantu jinnya Din, iseng lain banget. kali kalau ada yang kayak gitu, mikir 2 kali kalau meniruin gua kayak gitu. Ntar lu kaget sendiri tuh. Kenapa tuh? Aku ceritain. Ntar pasti kaget sama responnya dia. Iya. Iya, itu saya tadi juga kaget. Mendingan gua pakai baju. Kenapa? Pasti teng mungkin kaca di deh gitu. Ada lah pokoknya mah ngentup. Aduh, Aneh banget. aneh banget ya. Masuknya tapi Kepri berarti ya. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau Riau. ya. Tadi pas lu dimimpiin kalimatnya gimana, Mas? Kamu masuk wilayah kami. Oh. Kamu masuk tidak sopan dan tidak permisi. Pakai kiri. Oh iya. Ya, kamu- nggak salah. dijelaskan. Oh ya. Kamu pakai kiri. Ini teman Tarsan. Tarzan Tarsan teman Bimo. Ngeledekin jin. Harusnya lagi tuin, Mas. Ngomong sekata-sekata gitu loh. Mandra lo. Tarsan masuk kota. Ini teman Tarsan teman Wiki. Buruk ekor panjang lu. Monyet ekor Tapi panjang. tapi monyet ekor panjang tuh di belakang ekornya, Mas. Ya, ekor belakang kan yang panjang. Ya kan saya Ekor nanya. di belakang. Ekor kan di belakang. Ekor di Iya, belakang. benar. Iya. Kalau depan belalai. Depan Belalai. tanduk. Itu di atas Oh, di anjing. atas. Goblok. Main nanduk aja. Lagian main belalai aja. Ada gak sih, Mas, monyet belalai panjang gitu? Nggak ada. Ada, Oh, nggak ada. ada hidung. Oh iya, hidung. Bekantan. Kantan. Kantan. Dia tuh di hutannya tuh hutan lepas gitu, Mas. Tapi hutan pantai sih ya, hutan pulau ya. Hutan pulau. Iya. Hutan pulau. Apa? Populasinya banyak. Populasi Di pulau itu. Monyet-monyet, hewan-hewan liar banyak. banyak. Ya, oke juga ya, berdampingan dan tidak menyerang gitu ya. Iya. Karena memang mungkin sudah dibiasakan tidak diberi makanan manusia. Iya. Jadinya dia tidak menyerang. Iya sih. Jadi kayak mencari makanan sendiri aja. Tapi kan pada waktu shelter-shelter atau tempat-tempat itu dibangun kan ada perlawanan itu pasti dari mereka. Bisa tuh. jadi. Iya kan? Bisa Iya, jadi. kan pasti ada kepala suku. Iya. Oh, udah monyet. nego leh, Kepala suku monyet. udah konferensi pasti Udah, mereka, udah Ketemu udah. sama Syah Bandar kan. Heeh. Embu. Ah, gitu. Pasti ada diskusi-diskusi Ada kayak gitu. diskusi antara manusia Biasanya- dan monyet. Biasanya kok komandannya tuh Cloud. Itu Madagaskar ya itu ya.
kayak gitu. Iya. Ada ormasnya juga. Ada. Ormas Udah berarti monyet. udah aman itu. Ada. Udah pas. Ada perwakilannya biasanya diskusi itu. Ada. Iya. Perwakilan monyet, perwakilan anjing liar. Iya, ada. Iya. Udah damai, udah Udah aman damai. berarti store-storannya Udah segala koordinasi. macam udah koordinasi. Kalau misalnya koordinasinya berarti sama penguin dia. Ah, Madagaskar lagi keluar. Sama Kowalski. Kan jago negosiasi dia. Oh iya. Benar. Iya. Ih, serem banget ya MSN. Nanti kita insert ya video-video tadi. Boleh. 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 Nggak apa-apa. Boleh nggak? Mungkin di blur kanan kiri atau gimana ya? Jangan hutannya paling sepotong set gitu Nah, itu aja maksudnya gitu. menurut gue, jangan lengkap. Ketahuan Iya, nanti iya, takutnya. iya, boleh, Atau boleh, dalam boleh. kamarnya gitu kan banyak tuh sebenarnya yang kayak gitu. Ya sama, kurang lebih Bentukan sama. kamar Banyak. mes tuh kayak gitu. Ya hampir semua sama. Dan tadi gue lihat nggak ada penandanya sih gitu. Nggak ada. Ya kan kalau Nggak di ada. dalam kan ya Mas. Nggak ada. Jadi kayaknya aman tuh. Nggak ada. Biar kelihatan bentukan kamar, bentukan toilet deh. Nah, Bentukan toiletnya tuh ya, masih bisa boleh. tuh. bisa kayak gitu. Itu nggak masalah. Jangan bentukan Mas yang dikasih lihat. Jangan dong. Yang di kamar mandi tadi dong. Jangan dong. Nggak ada videonya itu. Ya. Kali lo live TikTok. Iya, kagak kali pas itu. Tapi kamera depan. Iya. Ada gua. Gua ada 2 tuh. Ada 2 gua. Berarti 4 nih, lihat tuh. Biji gua 4. Itu pasti jinnya malu sendiri tuh. Iya. Direkam. Tolol lu. Viral bego, viral. Enggak itu kan gitu. Enggak siap itu dia tuh. Goblok kalau direkam. Tolol. Jinnya salah tingkah sendiri. Lagi. FMP bego, tolong. Iya. Kedabukan tuh. Iya. Apaan sih? Tolong goblok lo. Monyet lo. Udah tahu telanjang. Lu main rekam lu. Goblok. Aduh. Kesebar di Twitter bego. Kedabukan. Jinnya Kaget tiba-tiba nggak nyangka dikeluarin HP. Oke. Aduh. Aduh, serem. Karena ya yang saya Iya, seperti makhluknya sebelumnya, itu. itu makhluknya. Iya, makhluknya kayak gitu. Jadi yang saya temui maksudnya dengan jarak yang saya telah terakhir Iya. cerita sampai dengan sekarang tuh nggak yang serem, nggak yang gimana. Cuman ya begitu. Soalnya setan kembarnya itu bukan setan kembar orang yang kita kenal. Enggak. Kita sendiri. Ya, itu Iya. lebih serem sih. Itu. Ih, amit-amit. Berarti tuh kalau nanti bertiga ada 9 tuh nanti ada berenam tuh. 9. Makin rame. Rame kan. Bikin ini lomba bakiak. Kalau rame kan. Ayo kita lomba bakiak. Kagak, pas habis mandi itu kan ada 3 orang. 6 lelaki telanjang. Kenapa harus telanjang lagi? Jadi rame. Kayak di sauna-sauna Jepang jadi. Tapi yang kocak tadi sih kalau yang datang sendiri. Mas, telat mata lo telat. Lo keceplosan. Kalau gue kasih tahu ya. Gue udah di musola no. Gue udah 3 hari Mas di musola. Di masjid. Aduh, Oke. Siap. Aduh, Mas Wiki makasih banyak loh udah Ya. mampir lagi ke PMK. Mas Wiki waktu itu nanya ya kalau nggak salah ya. Nanya apa? Itu kita mau jalan-jalan ya. Iya. Oh iya, Udah dikasih tahu sama Danu kan, dibales ya? Iya. Desember. Udah. Oke. Siap Mas Wiki, saya terus ya. Berarti nih Amin. berapa lagi nih? Berarti ditunggu cerita-cerita babat alas berikutnya nih kalau begini ceritanya ini. Tapi udah pindah company ya sekarang ya. Oh, udah pindah. Pindah company tapi Orang Jawa dong itu. Orang gombong tuh. Katemi. Pindah Katemi. Nama tahun 60. Istrinya Kopral Yono tuh. Biasanya nama tahun 60. ketemu. Iya. Kenapa gue ngomong gitu ya? Lu kepleset. Ya udah, oke. Tapi masih dinas luar. Nah, itu yang Masih penting dinas Mas. luar. Kita berharap cerita-cerita. Saya juga berharapnya saya bisa Nggak usah. beraniin ngerekam. Iya, nggak usah Mas, jangan Mas. Kalau ya mudah-mudahan nggak ada lah. Ya mudah-mudahan nggak ada. Iya. Kalau ada di Aman-aman. duplikat lagi pas mandi rekam tuh Mas, harus tuh Iya, Mas. biar Gua dia- pengen lihat reaksinya. Reaksi Anda pada kayaknya. Biar dia kelimpungan. Ya kalau kita dua orang kan nggak apa-apa. Saya mah suka. Gue? Suka saya mah. Ya, ntar dijelasin off air aja Mas. Oke.
Oke, Mas Wiki sekali lagi terima kasih Ya. banyak. Semoga karirnya lancar terus, pekerjaannya Amin, amin, lancar-lancar. amin. 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 Kita ketemu lagi di episode berikutnya, guys. Dadah. Bye.